Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan limbah secara fisika dan kimia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan limbah yang diampu oleh Bapak Adius Bobi Chandra. Nama kelompok 1. Devi Rahmawati dari NIM 01, Satya Nur Angga Udatama dari NIM 39, dan Farika Sukmawati dari NIM 71. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama ialah pengolahan limbah cair perikanan menggunakan konsorsium mikroba, endogenous, proteolitik, dan lipolitik. Kemudian yang kedua, prospek pemanfaatan limbah perikanan sebagai sumber kolagen. Dan yang ketiga, pemanfaatan limbah padat hasil perikanan menjadi produk yang lebih bernilai tambah. Yang pertama, pengolahan limbah cair perikanan menggunakan konsorsium mikroba endogenous, proteolitik, dan lipolitik. Human Impact in Species. Produksi tangkapan laut Indonesia yang dimanfaatkan dalam bentuk basah sebesar 57,05%, bentuk olahan tradisional sebesar 30,19%, dan bentuk olahan modern sebesar 10,90%, serta olahan lainnya sebesar 1,86%. Sumber Rahmania 2007. Kemudian volume ekspor daging segar rajungan dalam bentuk beku cukup tinggi. Pada tahun 2000 hingga 2009 berkisar antara 6,77% sampai 12,99%. Selanjutnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perebusan daging rajungan yang dilakukan oleh mini plant sebelum dikirim ke pengumpul masih mengandung protein dan zat padatan terlarut atau TDS tinggi. Umumnya pengolah tradisional tidak melakukan penanganan limbah yang dihasilkan sebelum membuang air hasil perebusan daging rajungan, sehingga terjadi pencemaran air dan menimbulkan bau khas rajungan yang tercium di sekitar pengolahan tradisional. Dampak yang ditimbulkan limbah cair bagi lingkungan dan juga sektor industri adalah sangat penting, sehingga perlu dipahami dasar-dasar teknologi pengolahan limbah cair. Teknologi pengolahan air limbah adalah kunci dalam memelihara kelestarian lingkungan. Penelitian ini diawali dengan melakukan karakterisasi limbah cair industri perikanan, yaitu industri rajungan dan surimi, untuk mengetahui beban polutan yang ada pada limbah tersebut. Setelah diketahui karakter dari limbah yang ada, dilakukan formulasi konsorsium mikroba yang memiliki kemampuan dalam mendegradasi protein dan lemak, kemudian mengaplikasikannya pada limbah cair industri. Presentasi laju degradasi protein dan lemak pada limbah cair industri perikanan tertinggi merupakan rekomendasi formulasi konsorsium mikroba pendegradasi protein dan lemak yang efektif untuk digunakan di lingkungan industri perikanan. Limbah surimi dan ranjungan memiliki potensi untuk digunakan sebagai sumber mikroba potensial, baik proteolitik maupun lipolitik. Kemudian selanjutnya ialah prospek pemanfaatan limbah perikanan sebagai sumber kolagen. Pada industri pengolahan perikanan seperti industri filet dan pengalengan ikan tuna, bagian tubuh ikan berupa kepala, sirip, tulang, maupun kulit merupakan produk samping yang tidak digunakan dan dikategorikan sebagai limbah. Limbah perikanan ini dapat dimanfaatkan karena banyak mengandung protein kolagen. Kolagen merupakan komponen struktural utama dari jaringan ikat putih atau wet connective tissue yang merupakan yang meliputi hampir 30% dari total protein pada tubuh. Kolagen terdapat di kulit, tendon, tulang keras, tulang rawan, dan jaringan ikat. Limbah pengolahan perikanan berupa kulit, tulang, dan sisi ikan dilaporkan mengandung kolagen. Ekstraksi kolagen menggunakan asam lemak dilaporkan menghasilkan rendemen kolagen yang rendah. Oleh karena itu digunakan bantuan enzim protease untuk membantu memecah ikatan peptida pada protein sehingga memudahkan proses ekstraksi. Enzim dapat mengkatalis suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi sehingga proses ekstraksi menjadi lebih cepat. Ekstraksi kolagen dengan adanya penambahan pepsin dalam larutan asam memberikan nilai rendemen yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan ekstraksi menggunakan larutan asam tanpa pepsin. Selain itu, kolagen yang diperoleh mempunyai karakteristik yang berbeda, salah satunya adalah kelarutan. PSC atau pepsin soluble kolagen mempunyai kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan AST atau acid soluble kolagen. Kolagen memiliki 3 rantai pelipoptida yang sama panjang dan dihubungkan satu sama lain oleh berbagai ikatan silang. Saat ini penggunaan kolagen pada industri telah meluas, khususnya pada bidang medis, pangan, farmasi, dan kosmetik. Dalam bidang medis, kolagen dapat dikombinasikan dengan silikon, fibroblast, dan substansi lainnya, sehingga
dapat digunakan sebagai kulit tiruan untuk mengatasi masalah kulit terbakar. Kolagen merupakan agen hemostatis yang sangat baik dan dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Selain itu, kolagen juga digunakan dalam bedah kardiovaskular, bedah plastik, ortopedik, urologi, neurologi, dan oftalmologi dalam bidang pangan. Kolagen dapat digunakan sebagai pembungkus makanan yang dapat dimakan atau edible coating. Kolagen ikan dapat menggantikan penggunaan plastik sebagai bahan kemasan pada produk pangan. Kemudian selanjutnya ialah pemanfaatan limbah padat hasil perikanan menjadi produk yang bernilai tambah. Bangunan sektor perikanan selain menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, industri maupun sumber pendapatan juga menghasilkan limbah baik berupa limbah padatan, cairan maupun gas. Limbah padat adalah segala sesuatu yang tidak terpakai dan berbentuk padatan. Limbah padat hasil perikanan berupa ikan rucah, sisa olahan dari pabrik, kesalahan dalam penanganan atau karena produksi yang berlebihan. Berdasarkan data statistik, limbah hasil perikanan karena merupakan ikan recah atau sisa olahan dari pabrik, kesalahan dalam penanganan atau karena produksi yang berlebihan dapat mencapai lebih dari 500.000 ton setiap tahun. Alangkah baiknya apabila ikan-ikan sisa hasil tangkapan ini oleh para nelayan dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai tambah. Berbagai metode telah dilakukan oleh manusia untuk mengolah hasil perikanan menjadi produk olahan yang berguna dan bernilai tambah, termasuk produk yang berasal dari limbah padat hasil perikanan. Dengan teknologi pengolahan, beberapa jenis limbah padat hasil perikanan dapat dimanfaatkan dan bernilai tambah, antara lain dengan pengolahan tepung dari kepala atau kulit udang atau ikan, pengolahan silase ikan, pengolahan chitin dan chitosan dari kulit atau kepala udang, serta pengolahan kecap dan terasi ikan atau udang dari ikan yang tidak bernilai ekonomis atau limbah ikan atau udang. Pertama ialah tepung ikan. Penggunaan tepung ikan sebagai pakan hewan maupun ternak semakin terkenal. Tepung ikan adalah suatu produk padat kering yang dihasilkan sebagai dengan jalan mengeluarkan sebagian besar cairan dan sebagian atau seluruh lemak yang terkandung dalam tubuh ikan. Kemudian silase ikan. Silase ikan adalah suatu produk cair yang dibuat dari ikan-ikan utuh atau sisa-sisa industri pengolahan ikan yang dicairkan menyerupai bubur oleh enzim-enzim yang terdapat pada ikan-ikan itu sendiri dengan bantuan asam atau mikroba yang sengaja ditambahkan. M-silase dapat digunakan sebagai penambah atau sumber protein yang utama dalam pembuatan pakan unggas, babi, dan ikan budidaya. Selanjutnya, sitin dan sitosan. Pengolahan sitin dan sitosan. Sitin adalah suatu polimer dari N-asetil-glucosamin yang terkandung dalam kepala atau kulit udang dan jenis krustasea lainnya yang mempunyai struktur rantai molekul mirip dengan selulosa. Sedangkan sitosan adalah turunan dari sitin. Sitosan merupakan limbah atau produk samping dari pengolahan udang dan rajungan. Kandungan sitosan adalah polikation bermuatan positif, sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan kapang. Berdasarkan hasil uji coba menunjukkan bahwa ikan asin seperti jambal roti, teri kering, cumi asin yang dalam proses pembuatannya diberi sitosan mampu bertahan hingga 3 bulan, sedangkan tanpa pemberian sitosan hanya mampu bertahan hingga 2 bulan. Selanjutnya, kecap ikan. Kecap ikan adalah salah satu produk perikanan tradisional yang diolah secara fermentasi. Kecap ikan sangat digemari oleh masyarakat karena selain rasanya gurih, juga pembuatannya mudah dan murah. Dalam pembuatan kecap ikan tidak memerlukan jenis ikan tertentu dan dapat digunakan ikan yang tidak bernilai ekonomis serta limbah ikan atau sisa pengolahan. Kecap rasa khusus berbahan ikan jenis khusus pula. Terasi ikan atau udang. Terasi ikan atau udang adalah salah satu produk hasil fermentasi ikan atau udang yang hanya mengalami perlakuan penggaraman kemudian dibiarkan beberapa saat agar terjadi fermentasi. Pembuatan terasi ikan atau udang merupakan salah satu upaya pemanfaatan limbah padat hasil perikanan yang kualitasnya sudah tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai makanan manusia atau produk sampingan dari usaha budidaya. Misalnya produksi udang rebon ditambah bandeng. Kemudian selanjutnya kerupuk udang. Kerupuk udang dapat dijadikan makanan ringan atau pelengkap makanan pokok. Limbah kepala udang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan kerupuk udang. Limbah kepala udang dalam jumlah yang besar dapat diperoleh dari pabrik pengolahan udang berskala ekspor. Pengolahan limbah kepala udang menjadi kerupuk dapat meningkatkan ekonomi dan gizi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.